final nih tanggal berapa ini? Tanggal 2 Juni 2026. Udah kelar sini, tinggal dirakit, tinggal dipasang bodinya doang. Akhirnya bentar lagi kita jalan-jalan. Oke. Motornya udah kembali ke rumah. Jadi kemarin tuh kenapa? Ini mesinnya udah kayak mesin baru kali ya. Jadi sehernya tuh diganti, ring seher diganti, terus boringannya tuh dihalusin lagi. Jadi boringannya tuh baret banget. Terus pistonnya juga baret banget. Nih, lihat deh pistonnya tuh parah nih. Nah, terus nanti rencananya nih gue mau modif sedikit ininya ya biar bisa kalau ngevlog itu enak ya. Jadi di sini gue mau bikin dudukan kamera biar nantinya nggak usah pakai apa yang dililit ke sini lagi gitu. Jadi ini akan pakai paten, nanti pakai besinya ini gue udah siapin besinya, nanti ini akan digerinda terus dilas menyesuaikan ini. Nanti kalau udah jadi tinggal dibaut ke sini terus kameranya bisa duduk di atas besi ini. Ini kuat banget nih, 5 mili ya. 5 mili nih saya tekuk juga pakai tangan kosong nih nggak bisa nih. Gitu. Nah, terus kemarin tuh ya mungkin karena agak buru-buru, gue udah keburu datang ke bengkel, sedangkan motornya tuh ternyata tinggal ya dirakit dikit lagi lah. Cuma kemarin ya karena kesorean jadi ini kabelnya tuh masih acak-acakan. Nanti kabelnya saya rapihin, terus kipas juga kemarin bisanya otomatis ya. Jadi kalau otomatis itu kan dia nyalanya di 104 derajat itu baru nyala kipasnya. Kalau sebelumnya bisa manual, bisa otomatis. Kalau misalkan di suhu 90 itu saya bisa nyalain secara manual, saya tinggal pencet dia nyala. Tapi kalau saya lupa nyalain, nanti dia akan nyala otomatis di suhu 104 gitu. Nah, terus kemarin yang belum berhasil adalah jadi jarum RPM-nya ini belum bisa naik. Jadi ini tuh belum nyala nih, yang ini belum nyala lagi. Terus kemarin juga klakson nggak ada ya, mungkin karena mereka juga tahu ya kalau gua kan ya agak ngerti lah di kelistrikan. Teman-teman juga bisa ngeliat di video sebelumnya itu kan gua ngerakit baterai motor listrik ya. Stay tune terus gimana tuh kelanjutannya. Terus teman-teman lihat nih, rumah ini berantakan. Jadi mohon maaf banget kalau pemandangannya kurang enak ya. Jadi ini rumah belum jadi. Dan instalasinya pun listriknya itu ini saya yang rakit semua ya. Saya instalasi sendiri dan masih berantakan. Tapi ini sengaja saya bikin berantakan dulu, jadi kalau nanti rumahnya udah jadi baru saya rapihin. Karena kalau misalnya ini saya rapihin sekarang ya, ini begitu rumahnya udah jadi, itu nanti akan ada instalasi baru lagi dan akan dibongkar lagi gitu. Jadi saya ini yang saya pastiin ini aman aja, nggak ada kelistrikan yang bocor, dan kelistrikan di rumah ini tuh udah banyak sensor-sensornya gitu. Jadi kalau misalnya ada listrik bocor tuh pasti langsung jeglek. Ini harusnya kalau misalnya ada orang kesetrum juga langsung jeglek gitu. Nah itu cuma jangan sampai ya. Belum pernah ada kejadian sih, jangan sampai dah. Ya begitulah, kalau udah main di Moge ya memang kelihatannya kalau secara angka tinggi ya. Tapi kalau saya bandingin ya, komparasinya pakai persentase deh. Motor ini harganya ratusan juta. Biaya benerinnya di level belasan juta. Taruhlah ya mungkin 10-15% daripada harga bekas motornya. Lah kalau misalnya motor kecil misalkan Honda Beat atau macam Yamaha Gear atau Mio, itu kan harga motornya di belasan juta bekas ya. Bekas, atau mungkin ada juga yang udah di bawah 10 juta kalau misalkan yang tahun tua. Kalau misalkan turun mesin berapa persen dari harga motor bekasnya? Itu puluhan persen gede. Oke, gimana nanti kelanjutannya dengan motor CBR ini? Tolong dukung channel ini terus, subscribe and like, sebarkan video ini ke seluruh orang dunia.
Terima kasih telah menonton. Saya Tion Raharjo. See you next time.